Duduk air. Oke. Gimana posisinya Mas? Enak? Enak. Oke. Kita lama nggak ketemu ya Er. Er Iya. apa kabar? Baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Aku ya baik sih ya, alhamdulillah. Tapi cuma ya kayak sering apa ya? Kayak capek gak sih akhir-akhir ini? Misalnya kita kuliah di kampus yang sama dan sekarang pekan UTS ya. Iya, lagi bukan UTS. Oh iya, ya apa kabarnya mamamu? Alhamdulillah sih sehat kok. Ayahmu? Sehat juga. Kita terakhir ketemu pas habis sunat adikmu itu gak sih? Iya, kan kamu tak minta tolong buat jadi itu apa? Terima tamu. Iya, terima tamu. Ya gimana adikmu? Baik kah? Baik sih, sekarang dia tambah gemuk gara-gara habis sunat itu kayaknya. Udah kelihatan pertumbuhannya. Iya. Adikmu yang paling kecil gimana? Adikku kan sekarang kelas 2. Terus ya menurutku tambah cerewet sih. Tapi lucu sih emang adikmu yang kedua itu kayak apa ya, cowok-cowok tapi kayak banyak omong gitu kan. Iya, jarang cerewet ya. kau. Jarang. Kamu mbak pacarmu aman ah? Aman sih. Alhamdulillah kalau gitu. Karena sekarang wis malam, kamu wis makan air? Udah. Oh ya wis, berarti nggak lapar kan ya? Berarti aman kan ya? Apa keadaan perut dan keadaan energi pada saat ini? Iya. Ngomong-ngomong kan kemarin kamu ngechat aku di WA, katanya mau melakukan konseling karena kamu ada masalah. Bener nggak kamu ada masalah? Ada sih. Tapi kalau aku boleh tahu sebelumnya kamu pernah nggak melakukan konseling? Belum pernah. Oh belum pernah. Berarti selama sekolah juga nggak pernah melakukan konseling? Nggak pernah masuk BK sih aku, kayak meskipun cuma tanya-tanya bukan gara-gara masalah ya, tapi kayak buat tanya-tanya itu nggak pernah sih aku. Kalau gitu tak jelasin intinya aja ya. Intinya konseling itu gimana. Jadi konseling dalam sesi konseling itu aku berperan sebagai konselor dan kamu sebagai konseli yang akan menceritakan permasalahanmu. Nah, nanti di sesi konseling itu kamu ceritakan aja permasalahanmu, bagaimana yang menurut versimu memang yang harus diceritakan, dan itu kamu ceritakan aja dengan nyaman, dengan tenang. Jadi kamu kayak ya udah nggak apa-apa, langsung keluarkan aja keluh kesahmu semuanya. Nanti karena kamu ada permasalahan, nanti kita sepakati bersama-sama bagaimana solusi atau alternatif cara untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi, kayak gitu. Gimana kalau peran konselor dan konseli dan juga pengertian singkat dari konseling udah paham nggak? Paham. Oke kalau gitu. Tapi aku harap ya kan ini karena sesi konseling dan juga karena kamu yang ingin menceritakan permasalahanmu ke aku, jadi aku harap kamu bisa lebih terbuka. Jadi kamu bisa menceritakan permasalahan yang kamu hadapi itu dengan ya apa aja memang yang mau ceritakan saja seperti itu. Jadi kamu harus bisa terbuka ke aku, dan juga kamu nggak perlu takut ya, soalnya kan aku juga nggak akan menceritakan permasalahan yang kamu hadapi ini ke orang lain. Kayak ya buat apa juga aku menceritakannya ke orang lain. Jadi ini cuma rahasiaku dan rahasiamu dan juga rahasia Allah, gitu ya. Oke. Berarti aman ya? Insya Allah aman. Gitu. Penjelasanku tadi udah bisa dipahami belum? Bisa. Kalau semua penjelasan awal udah dipahami, jadi sebelum mulai kamu menceritakan permasalahan yang kamu hadapi, kalau konseling itu harus ada kesepakatan waktu. Kalau kesepakatan waktu melakukan sesi konseling kali ini, kamu bisa melakukannya selama berapa menit gitu? Kira-kira 20-30 menit gitu bisa. Oke, kalau kamu memang maunya 20-30 menit, tapi kamu nggak tergesa-gesa untuk melakukan kegiatan lain kan? Tapi karena setelah ini sih, setelah aku konseling kamu, aku ada jadwal sih, rapat gitu. Jadi abis itu aku rapat. Oke, berarti kamu
karena kamu nanti juga akan melakukan kegiatan lain. Aku harap kamu sekarang bisa fokus dulu ya ke sesi konseling kita kali ini. Fokuskan pemikiranmu pada permasalahan yang akan kamu ceritakan kepadaku, jangan fokus ke kegiatan lain dulu. Oke, gitu ya. Gimana, udah siap belum untuk menceritakan permasalahan yang kamu hadapi? Kalau kamu udah siap, silahkan menceritakannya secara perlahan dan juga secara runtut dan rinci. Oke. Jadi masalahku itu gini, kan aku kuliah di UM S1 Geografi, minat pariwisata. Aku tuh sering dapat tugas dari dosen-dosenku, dan karena gimana ya, menurutku sih di antara minat yang lain, minat pariwisata ini menurutku yang paling santai lah gitu loh. Dosennya juga enak gitu, terus dan apa ya, tugas-tugasnya itu nggak terlalu kayak berat banget gitu loh, kecuali yang tugas matkul wajib gitu. Nah, karena masalahnya itu di sini tugasnya itu nggak terlalu berat dan dosennya itu yang enak banget gitu kan. Jadi tuh setiap aku mendapatkan satu tugas dari salah satu dosen, apalagi dosen yang paling menurutku yang paling santai lah gitu ya, aku tuh sering kayak menunda gitu loh, karena ibunya juga jarang masuk gitu kan. Terus karena orangnya itu jarang masuk, karena orangnya itu dosen muda gitu loh, dan dosennya itu sering mengikuti banyak kegiatan gitu di luar kampus, di dalam kampus ya, seminar-seminar gitulah di dalam kampus. Jadi setiap orangnya memberikan tugas pun kayak deadline-nya pun juga gak terlalu mepet juga. Jadi kita kan ngerjainnya juga lumayan santai gitu loh. Nah, karena itu juga aku kan jadi kayak menunda gitu loh, karena waktunya juga lumayan lama gitu loh. Misal kayak seminggu, 2 minggu gitu. Nah, setiap tapi aku nggak pernah sampai telat mengumpulkan tugas, itu nggak pernah. Tapi cuma nunda aja. Misal seminggu aku ngerjainnya selang 5 hari lah, kayak hamin 2 hari atau hamin 1 hari gitu-gitu. Ya karena kayak mau dikerjain pun menurutku tuh masih nutut gitu loh. Aku harus didapat langsung ngerjain, tuh enggak gitu. Jadi permasalahanmu itu adalah menunda tugas ya, karena kamu merasa menggampangkan karena ya dosennya santai, tugasnya juga nggak terlalu berat kayak gitu kan ya. Tapi kamu menunda tugas ini kepada semua semua tugas, apa ke tugas-tugas tertentu aja yang memang dosennya itu santai kayak gitu? Nggak semua tugas sih. Kan kebanyakan juga di geografi minat pariwisata ini, kayak kebanyakan tuh tugas itu kita harus observasi langsung ke lapangan. Jadi kita harus datang ke tempat wisata tersebut, terus kayak melakukan penelitian di situ, misal kayak wawancara, observasi, survei kayak gitu kan. Nah, aku tuh biasanya kalau dapat tugas yang kita harus observasi langsung ke lapangan, kita tuh aku sih itu kayak harus, misal dalam seminggu nih, itu harus melihat dosen yang misal gak masuk, kayak tiba-tiba gak masuk pagi, itu ada info gak masuk soalnya orangnya ada acara lah, atau harus minta daring aja, atau tugas dikejar lah, otomatis kan hari itu aku kosong nih, jadi aku bisa ngerjain tugas ke tempat wisata itu gitu. Nah, setelah itu aku bisa langsung ngerjain yang tugas yang tertulisnya gitu. Jadi nggak semuanya itu aku tunda gitu. Biasanya itu yang aku tunda itu tugas yang kayak berupa pertanyaan, kayak pertanyaan kita cuma observasi lewat internet gitu. Kan misal nih harus observasi wisata yang ada di Bali lah, misal kita kan nggak mungkin harus observasi ke Bali langsung.
Jadi kan cuma cari-cari di internet gitu kan. Lah itu biasanya yang aku tunda gitu. Tapi kalau selama semester ini ya kan udah berjalan juga selama 8 pekan kan ya. Iya. Menurutmu itu mana yang paling banyak, tugas observasi secara langsung atau observasi di internet? Menurutku sih imbang. Tapi ada juga sih yang aku observasi langsung di apa di lapangan. Tapi aku kan tugasnya itu kak cuma di lapangan aja kan, kita harus ada laporannya lah. Ngerjain laporannya itu biasanya aku juga agak nunda gitu loh. Berarti kamu kayak menunda tugas itu kalau seumpamanya ada observasi secara langsung itu karena keinginan sendiri yang menyesuaikan dengan jadwal-jadwal kuliah dan juga kayak mungkin melihat situasi lingkungan ya bener. kayak gitu. Kalau hujan kan kita juga nggak Iya, bisa ke bisa. alam dengan bebasnya kayak gitu, apalagi kan kamu jurusan geografi ya. Tapi ada nggak faktor teman gitu yang mempengaruhi kamu atau ya aku tanya faktor teman dulu aja. Kalau faktor temen sih kadang ada. Kayak misal gini, kayak abis kan kita dapat tugas tuh. Terus otomatis kan kalau di kampus tuh kan ketemu teman-teman banyak. Nah biasanya tuh mereka tuh gak langsung ngerjain gitu loh, pada misal nih cuma satu hari itu matkulnya cuma orang itu, cuma dosen itu gitu, terus tugasnya cuma itu gitu kan. Harusnya kan setelah itu kan kita bisa ada ruang waktu buat ngerjain langsung kan. Nah tapi karena ketemu sama teman-teman, justru ketemu kan kayak ya namanya udah ketemu temen kan, biasanya diajak kantin. Terus kalau enggak ayo mas kayak belanja dulu kan, namanya juga cewek ya, kayak ayo mas mampir dulu ke Matos, kita ke MUG dulu yuk, kayak gitu-gitu ya, biasanya gitu aja sih. Berarti faktor teman juga sangat mempengaruhi menunda-nunda tugas ya. Terus selain itu kan kegiatannya juga banyak ya. Ada kegiatan kayak di dalam atau di luar kampus yang bisa mempengaruhi kayak jadwal kamu mengerjakan tugas nggak? Kayak akhirnya kan biasanya dengan mempengaruhi jadwal itu kamu membuat menunda-nunda juga gitu kan? Kalau dulu itu kan karena aku ikut Subversif kan, Subversif itu kayak bidang seni, kayak organisasi dalam bidang seni tapi dalam naungan PEMFIS gitu kan. Lah di situ karena aku di seni tari kan, aku juga sering dapet kayak disuruh nari lah gitu loh di acaranya PEMFIS, atau aku dapet job itu gitu kan. Tapi kan gak semua kita dapet nih, kayak kita disuruh nari itu kita langsung enggak. Jadi kan kita harus latihan setiap hari, ketemu sama temen kita yang nari gitu kan, harus nyamain gerakan gitu kan. Nah itu biasanya sih yang agak jadi faktornya gitu loh. Jadi kan aku yang harusnya ngerjain, aku harus latihan dulu kayak gitu. Terus akhirnya kan aku latihan dulu, terus biasanya itu kalau misalnya ada waktu gitu ya, masih datanya agak lumayan gitu loh lama. Lah aku biasanya tuh kan habis latihan kayak capek terus malas ngerjain gitu kan, faktornya kayak gitu. Terus baru besoknya kayak pokoknya kalau lagi semangat lah baru ngerjain gitu habis latihan gitu. Oh ya, tapi kan dari tadi kita tuh membahas faktor luar ya, faktor eksternal. Kalau faktor internal tadi juga ada, tapi mungkin juga menyesuaikan dengan faktor eksternalmu. Tapi ada nggak, kan biasanya kita menunda-nunda tugas itu karena mager. Nah, mager itu kita lebih mementingkan nonton film atau main sosmed gitu kan. Biasanya anak muda kan sangat frekuensi bermain HP-nya itu sangat besar gitu loh, sangat tinggi. Kamu gitu juga nggak kira-kira? Kalau aku sih mager pasti ada lah, setiap manusia itu pasti ada lah yang namanya mager kan. Aku sih lebih kayak ke magernya itu ke nonton
drakor gitu loh. Kalau nonton drakor itu kan aku anaknya itu kayak nunggu sampai episodenya tuh sampai lama dulu baru aku nonton gitu kan. Kayak maraton gitu iya, ya akhirnya. maraton. Jadi nggak bisa kayak baru rilis terus nonton baru rilis tuh nggak bisa. Jadi habis nunggu lah. Terus kan kita nggak tahu kalau besoknya itu ada tugas gitu kan. Jadi kita udah lihat bisa nih sampai episode 5 gitu kan. Besok ternyata ada tugas lah. Aku tugas itu kan nggak bisa ngerjain. Jadi kayak ke distract. Aku harus nonton gitu loh. Soalnya kalau gak nonton aku lupa gitu loh, lupa sama film yang tadi. Jadi akhirnya aku gak nerusin filmnya kalau aku ngerjain tugas itu kayak gitu. Nah makanya aku biasanya nonton dulu, aku tunda tugasnya. Kalau itu udah selesai sampai episode terakhir, terus makanya aku bisa ngerjain tugas gitu di hari berikutnya. Tapi aku gak pernah sampai telat gitu, gak pernah. Oke, paham ya sekarang aku. Jadi sebenarnya faktor kamu nunda-nunda tugas itu banyak banget, nggak hanya karena teman, karena kegiatan, dan juga karena dirimu sendiri itu paling penting ya. Karena kalau nggak ada niat kan juga pasti juga males kan mau ngerjain, kayak nanti aja kan gitu kan biasanya. Nah kan kamu juga tahu nih, kamu biasa menunda-nunda tugas atau dengan melakukan kegiatan lain yang menurutmu entah itu penting atau tidak penting. Setelah itu kamu mengerjakan tugas, mungkin mepet deadline gitu ya. Terus setelah kamu menunda tugas kayak begitu lama, terus kamu mengerjakan tugas itu gimana perasaanmu? Biasanya sih kalau yang mepet gitu ya, aku agak panik gitu loh, kayak cemas gitu sih. Kayak ya akhirnya tuh ngerjainnya itu kayak kurang fokus lah ya, karena kita nyepelein kayak misal cuma ngerjain pertanyaan 3 soal gitu kan. Tapi kan namanya juga dosen kan, kalau masih cuma soal pertanyaan kan kayak merambat gitu kan. Jadi kita harus cari di internetnya itu kan yang lama gitu loh. Jadi lihat jam itu kayak panik gitu aja sih. Jadi kamu udah paham ya konsekuensinya kalau kamu itu bakal panik kalau menunda-nunda pekerjaan, apalagi kalau kamu kaum deadliners gitu ya. Tapi kamu masih tetap melakukan itu. Iya sih, kalau menunda iya, tapi untuk mengerjakan mepet deadline itu aku mengurangi gitu. Oh, berarti udah mulai mengurangi atas kesadaran diri sendiri gitu ya. Selain itu kan kamu udah mulai sadar nih. Nah, dengan kesadaranmu itu sebelumnya kamu melakukan apa untuk apa ya, kayak aku gak boleh nih gini terus, aku harus bisa mencapai perubahanku. Itu kira-kira kamu udah melakukan alternatif cara yang kamu lakukan itu apa? Kalau aku itu setiap ada tugas itu aku kayak kan di HP itu kan ada kayak catatan gitu loh, keep gitu kan. Nah aku biasanya tuh nulis di situ ada tugas ini deadline sampai segini, deadline sampai gitu. Jadi kan kalau misal aku lupa, aku lihat oh ini tugas ini, deadline ini gitu kan. Jadi karena aku rutin lihat HP ku itu, jadi aku agak mengurangi untuk mepet deadline gitu. Mungkin hamin 2 hari lah gitu baru ngerjain gitu. Paling mepet. Sebenarnya itu kan karena kamu juga mungkin frekuensinya nggak terlalu sering ya, tapi kan namanya mahasiswa itu pernah melakukan menunda-nunda tugas itu ya. Tapi kamu kan kamu juga tahu kelemahannya, tahu alasannya kalau kamu itu sebenarnya nggak boleh melakukan kegiatan ini. Nah, sebenarnya apa yang membuat, kan kamu juga tadi menentukan aku bisa mengerjakan tugas karena aku melihat list gitu kan. Sebenarnya apa yang memotivasi kamu untuk bisa tidak menunda pekerjaan kayak gitu? Untuk tidak, karena gini sih, motivasiku tuh karena kan aku tuh ngerjain tugas, apalagi tugasnya yang berat gitu ya. Aku tuh mesti kayak ada keinginan gitu loh. Kayak
kalau kamu udah selesai tugas ini kamu bisa dapat reward gitu loh. Oh, Tapi rewardnya iya, itu iya. jadi diri sendiri, gak harus Ah, apa gitu. Kayak misal kamu habis ngerjain ini kamu bisa makan es krim, jadi Oh, kamu bisa iya. beli es krim gitu Iya. loh. Kayak makanya harus dapat reward gitu. Tapi aku sendiri yang memberiin reward gitu. Tapi dengan kamu apa ya menguatkan kayak gitu untuk bisa apa ya mendapatkan hadiah kecil kan, kayak hadiah kecil itu sangat tidak dinilai dari harga ya, jadi bisa membuat kayak tenang atau nyaman atau happy gitu kan ya. Itu berpengaruh besar nggak buat kamu? Kalau menurutku berpengaruh sih. Oke, dari tadi permasalahan yang kamu ceritakan ke aku, masalah menunda-nunda tugas karena faktor teman, karena faktor kegiatanmu yang sangat padat, dan juga kamu selain kuliah kamu juga ikut kegiatan-kegiatan di luar yang lain, dan juga kegiatan apa kayak senimu tadi yang prosesnya itu kan karena lama juga, tapi kamu sudah mengetahui kayak alasan sebenarnya itu kita tidak boleh menunda pekerjaan, kayak kelemahan-kelemahan ketika kita melakukan seperti itu, tapi kamu juga memiliki apa ya alternatif cara lain, tapi mungkin belum terlalu konsisten Iya. seperti itu kan ya. Oke, jadi pada sesi konseling kali ini karena aku menangkap ya permasalahan yang kamu hadapi itu karena kamu kurang bisa memanage waktu, benar? Iya. Ya kan, karena belum bisa memanage waktu. Gimana kalau kita sepakati aja kita perbaiki caramu untuk memanage waktu kayak gitu. Kamu setuju nggak kira-kira? Boleh sih, tapi gimana caranya? Oke, jadi sebenarnya ini sudah kamu lakukan ya, mungkin kamu bisa melakukannya secara konsisten lagi. Kan kamu tadi sudah salah satu cara yang sudah kamu lakukan menulis tugas dan deadline-nya. Nah, kalau kali ini aku pengen kayak kamu mungkin apa ya kayak macam kegiatan sehari-hari kayak gitu. Semuanya kamu melakukan hari ini, semuanya hari ini tanggal berapa, hari apa, jam 7.00 aku kuliah, aku sedang berkuliah mata kuliah ini bla bla bla. Terus semuanya kayak jam berapa, jam selanjutnya dosen memberikan tugas. Terus kamu bisa menuliskan frekuensinya, ini merupakan tugas yang susah apa yang mudah kayak gitu. Jadi kamu bisa memperkira-kira, iya kayak gitu kan, kamu bisa mengira-ngira. Nanti kamu tulis sekalian deadline-nya juga. Jadi cuma sebenarnya menambahi aja apa kayak keterangan-keterangan dari to-do list, list-list yang udah kamu tulis tadi itu. Cuma biar lebih padat aja kayak gitu. Jadi kamu bisa memperkirakan. Terus nanti kalau seumpamanya setelah mata kuliah itu kamu karena kosong, akhirnya aku mengerjain aja jam segini aku sudah mengerjakan, jam segini aku sudah mengumpulkan diisi pejar kayak gitu. Jadi apa ya tujuan untuk memanage waktu ini sebenarnya untuk selain memotivasi kamu untuk mengurangi rasa apa ya menunda-nunda pekerjaan itu juga semoga aja apa yang kamu itu bisa memanage waktu dengan baik gitu loh. Karena kan kamu karena apa ya kalau dibilang kan namanya kuliah itu tugas kegiatan itu juga nggak karu-karuan kan ya, biasanya juga nggak mungkin di luar nalar kita ya, kayak tiba-tiba gini, mungkin kita belum terbiasa, apalagi kita kan setelah waktu itu kita online ya, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan kegiatan offline gini kan, mungkin banyak perbedaan dengan kegiatan yang sebelumnya. Jadi kayak gitu mungkin itu membuat kamu lebih kayak susah gitu loh, iya kan? Iya. Apakah seperti itu? Nah kayak gitu. Menurutmu kamu bisa memahami cara tadi nggak yang aku jelaskan? Bisa sih. Tapi mungkin ya biar lebih lebih rinci aja, itu kamu melakukannya sesudah kamu bangun tidur dan sebelum kamu tidur lagi, gimana? Setuju nggak? Mungkin kalau bahasanya sekarang kayak day in my life gitu ya. Iya betul banget. Okay. Mungkin karena kalau kamu memang nggak sempat atau lupa ya kayak kamu bisa fokus ke tugasnya aja dulu. Jadi untuk kegiatannya memang kalau memang kamu ingat untuk mengisi itu
di apa ya emang diisi, kalau enggak ya tidak apa-apa. Yang penting karena kan kita ini tujuannya ingin dicapai oleh kamu tadi kan, kamu juga bilang pengen apa bisa mengurangi frekuensi menunda-nunda pekerjaan gitu kan ya. Betul. Gimana, udah paham kan ya berarti? Ya udah paham. Jadi itu untuk tugas ya, tugas rumah yang akan kamu lakukan, akan kamu terapkan secara konsisten dan juga akan kamu sampaikan. Jadi sebenarnya sesi konseling kali ini tuh bukan sesi yang pertama dan terakhir, tapi nanti kita akan melakukan sesi konseling lanjutan gitu. Nah, sesi konseling lanjutan itu kamu menjelaskan progresmu. Jadi kayak aku setelah hari ini berarti besok ya, aku setelah hari pertama sesi konseling itu aku melakukan ini, terus aku sudah bisa mengurangi frekuensiku, mengurangi rasa menunda-nunda itu kayak gitu. Tapi itu kamu sehari-harinya ya apa kayak menjelaskannya kayak gitu. Oke. Jadi maka dari itu jadi kamu itu bukan progresnya itu 1-2 hari gitu ya, jadi kayak terus kayak gitu. Bisa nggak, kira-kira sanggup apa nggak kalau begitu? Boleh sih, boleh dicoba Mas. Kalau memang sanggup, nanti untuk sesi konseling lanjutannya kita sepakati di WA aja ya, soalnya kan kita sama-sama kuliah ya, jadi kita nyesuaiin waktunya itu agak susah. Tapi aku harap kamu bisa bisa melakukannya secara konsisten ya, soalnya melihat jadwal kegiatanmu yang sangat padat, biar kamu itu tidak melupakan tujuan utamamu untuk kuliah kayak gitu. Karena kamu bisa memahaminya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Aku rasa aku udah sih. Udah ya kalau gitu. Terus kalau aku boleh tahu, selama sesi konseling ini apa yang kamu dapatkan? Aku ada ide lah, gimana caranya mengatasi menunda-nunda tugasku gitu loh, biar nggak mepet deadline, biar aku nggak panik, nggak cemas gitu. Oke, mungkin karena sebenarnya sudah dilakukan ya, tapi kurang konsisten dan kurang motivasi diri. Jadi aku juga akan memberikanmu rewards nanti kalau memang kamu bisa mencapai keinginan yang memang ingin kamu tuju itu kayak gitu. Tapi rewardnya rahasia, kamu nggak boleh tahu dulu. Nanti yang mungkin salah satu reward yang akan aku berikan nanti itu bisa menjadi motivasi untuk acuan kamu, itu bisa ayo aku harus berubah gitu. Jadi bukan motivasi dari diri sendiri ya, tapi dari orang lain itu juga penting kan kayak gitu. Oke, kalau gitu sekarang sudah berjalan selama beberapa menit. Mama kalau sudah selesai membicarakannya, kayaknya kamu juga harus segera rapat ya. Boleh kita akhiri saja. Oke. Kasih ya untuk sesi konseling kali ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Makasih banyak ya atas konselingnya. Aku juga mendapatkan ide lah gimana cara mengatasi masalahku. Dan terima kasih. Makasih Dev. Oke. Aku duluan ya. Ya, hati-hati ya. Semoga rapatnya lancar. Iya. Halo Dev. Halo Er. Duduk. Wah, aku melihat Er ini hari ini sepertinya sangat sumringah ya. Apa nih yang membuat beda dari hari kemarin-kemarinnya, kok kayak happy banget gitu? Mungkin gara-gara abis UTS kali ya. Jadi kayak lega gitu loh. Abis ngerjain UTS tadi pagi kan. Terus dua matkul UTS-ku, terus ya udah lega aja. Alhamdulillah kayak gitu. Tapi lancar kan ya? Lancar. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau emang baik. Emang kelihatan ya kalau sumringah gitu biasanya semuanya tuh pasti baik-baik saja ya, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Oh iya, kan sekarang masih sore nih, tadi juga hujan. Kamu tadi kesininya kehujanan nggak? Enggak sih, cuma gerimis aja tadi di jalan. Tapi aku nggak pakai jas hujan. Tapi nggak apa-apa kan ya, nggak basah apa kedinginan gitu?
Aman. Berarti ready ya kalau sama kita mau ngobrol-ngobrol lagi ini ya. Oke. Seperti yang kita udah bicarakan di chat ya, kita menentukan pertemuan konseling lanjutan untuk hari ini, dan kita udah sepakat melakukannya hari ini karena mungkin kita pas sama-sama luangnya ya, alhamdulillah. Akhirnya kita punya waktu luang gitu. Sebelumnya mungkin nggak jauh beda ya dari konseling yang di sesi pertama, pasti udah paham ya kamu, kayak gimana kamu harus mengutarakan permasalahan yang kamu hadapi. Tapi untuk sekarang kamu ditugaskan untuk menjelaskan progres dari tugas, dari solusi-solusi yang kemarin kita sudah sepakati bersama. Seperti itu, kamu udah paham kan ya berarti. Sebelum mulai juga kita harus menentukan waktu, seberapa lama kamu bisa melaksanakan sesi konseling pada kali ini. Kira-kira kalau 20 menit aja bisa? Oke, 20 menit aja ya. Tapi 20 menit itu kamu maksudnya nggak ada kendala apa-apa kan, kayak mau kayak buru-buru kemana gitu? Enggak. Aman, berarti aman ya. Berarti sesi konseling kali ini aku harap bisa berjalan dengan lancar dan juga kamu nggak terburu-buru, fokus pada progres yang akan kita utarakan dan untuk mencapai tujuan dari yang ingin kamu capai, dari permasalahan yang ingin kamu hilangkan perilaku yang kurang sesuainya gitu. Sebelumnya, tapi kamu udah siap belum untuk mengutarakan progresnya? Siap. Udah siap ya. Kalau udah siap, coba dikeluarin dulu. Kemarin kita kesepakatannya kita menulis ya soalnya, kayak mencatat gitu. Mencatat day my life ya. Iya, betul banget. Udah, berarti kalau dimulai dari sesi konseling kita yang pertama kemarin, berarti sudah 1 minggu ya kira-kira. Oh iya. Kamu mencatat itu semua. Kamu mencatatnya mulai dari kita selesai sesi konseling hari besoknya atau gimana? Aku sih besoknya. Soalnya aku pengen mencoba gitu loh ide dari kamu itu, apakah ada perubahan di aku. Jadi aku langsung ingin mencoba gitu. Oke, kalau gitu berarti kita kesepakatan yang kemarin juga, tujuan konseling yang ingin kamu capaikan mengurangi rasa menunda-nunda pekerjaan, seperti tugas yang selalu kamu tunda-tunda itu karena kamu memiliki kesibukan yang lain atau karena dirimu sendiri yang mager gitu kan ya? Iya. Boleh progres pertamanya dijelaskan dulu. Progres pertamanya itu pada hari besoknya kan. Itu aku udah nyatet mulai aku bangun tidur terus abis itu kan karena waktu itu kan aku ada mata kuliah pertama, maksudnya jam pertama. Jadi jam 7 itu habis bangun tidur terus aku catat bangun jam berapa, terus otomatis kan habis bangun aku langsung mandi. Jadi aku sekalian sama nyatet waktu aku mandi. Terus habis itu aku nggak sarapan soalnya waktu itu aku udah mau telat. Jadi aku langsung berangkat ke kampus. Terus alhamdulillah sampai sana aku ternyata dosennya belum datang gitu. Jadi aku nggak telat. Terus sampai sana, terus aku mulai matkul pertama. Matkul pertama selesai sampai jam 9.25 kayak misalkan. Ya 9.25, terus habis itu lanjut ke matkul yang kedua. Matkul yang kedua itu jam 9.25 sampai jam setengah 11-an. Nah, habis itu udah aku catat juga, aku ada jam matkul ini sampai jam ini sampai jam ini yang kedua. Terus ternyata aku matkul yang pertama itu ada tugas. Tapi tugasnya itu karena sekarang pekan UTS kan. Jadi tugasku itu tentang aku harus ke tempat wisata gitu loh. Terus aku harus observasi di sana. Terus pengumpulannya itu ternyata 2 minggu
lama lah gitu kan. Terus jadi aku nggak langsung ngerjain, jadi aku kan nunggu ada waktu lah gitu. Terus yang matkul kedua itu ada tugas lagi, tapi kita nggak observasi, tapi kita harus cari di internet gitu. Itu tentang kayak geopark gitu loh. Jadi tugasnya itu harus mencari geopark yang ada di Bali sama di Banyuwangi. Otomatis kan harus cari di internet. Dengan itu waktunya deadline seminggu gitu. Terus yang pertama kan aku tunda soalnya lama. Terus yang kedua aku nggak nunda. Jadi aku abis itu kan aku nggak ada matkul lain. Terus aku pulang, terus sampai rumah aku makan, habis makan, terus aku lagi kayak semangat gitu loh. Jadi aku langsung buka laptop, terus aku langsung cari search gitu kan. Terus aku langsung ngerjain dan itu tapi sore sih aku selesai. Sore kalau nggak malam lah. Oke, kalau dari 2 tugas itu seperti yang kamu bilang ya, waktu itu kan kamu bilang juga kalau tugas observasi yang keluar-keluar itu kamu juga harus menyesuaikan waktu kuliahmu dan waktu alam ini berbicara. Karena sekarang juga musim hujan gitu, jadi kamu nggak bisa semena-mena kayak aku mau keluar sekarang, gimana kalau hujan, terus takutnya kan gimana di jalan kan malah bahaya ya. Jadi mungkin kalau untuk tugas observasi itu bisa dimaklumi lah kan, karena juga susah kondisinya. Tetapi mungkin untuk tugas tertulis setelah tugas observasi itu yang aku harap itu kamu bisa merubah ya gitu, untuk tidak menunda-nunda. Terus untuk tugas yang kedua tadi udah langsung ini hari motivasinya pertama, masih tinggi masih gitu tinggi, ya, masih semangatnya. alhamdulillah banget. Kalau memang aku harap juga konsisten ya. Meskipun di hari pertama karena ya kalau hari pertama kan masih semangatnya, it's okay. Mungkin aku coba yang hari kedua dan hari selanjutnya itu gimana untuk kita bicarakan tugas yang tertulis aja ya. Ini kan karena hari berikutnya kan nggak selalu harus ada tugas kan. Terus ini aku bacain yang waktu itu ada tugas gitu ya. Nah waktu itu ada tugasnya itu tentang kayak kebencanaan kan berarti harus kita kan nggak mungkin kan harus observasi langsung di lapangan. Kan bencanya udah selesai gitu kan. Jadi kita harus cari di internet dengan waktu deadline itu seminggu juga. Nah karena itu udah selang berapa hari ya, kayaknya udah semingguan dari aku ngerjain yang progres yang pertama, maksudnya hari pertama aku nulis ini seminggu lebih lah. Terus waktu itu aku dapat tugas itu di siang hari, matkul siang hari pokoknya, lupa aku jam berapa. Terus abis itu jam 2 itu aku ada matkul geografi kebencanaan. Itu ada tugas disuruh kayak observasi disaster kayak disaster kebencanaannya di situ, kayak evakuasinya itu kayak gimana, kayak tanggap daruratnya pemerintah itu cepat apa enggak kayak gitu. Nah waktu itu aku ambil di tanah longsor yang kemarin di Batu itu. Nah aku nyoba di situ, terus kan aku harus cari tuh observasi. Nah karena itu kan masih lama juga kan, seminggu menurutku. Terus akhirnya aku nggak langsung ngerjain juga, soalnya waktu itu karena jam 2 kan, terus habis selesai kan jam 3-an. Jam 3 itu selesai kuliah, terus ternyata hujan. Jadi kan aku harus nunggu di kampus dulu sampai hujannya reda baru aku pulang. Terus habis itu ternyata nggak reda-reda. Akhirnya nih aku harus nunggu di sekret gitu loh, di sekret BEM. Tapi akhirnya aku nerobos aja gitu loh, soalnya kalau aku nggak pulang aku malah kemalaman gitu kan. Terus akhirnya aku lanjut pulang, terus dari rumah itu udah kayak capek
udah capek bahasa kayak habis hujanan gitu kan. Terus habis itu kayak rasanya ngantuk gitu, terus aku akhirnya tidur sampai sebelum maghrib. Terus aku bangun itu kan kayak apa ya, kayak mager gitu loh, dan aku akhirnya tuh lupa kalau aku ada tugas itu gitu loh. Jadi aku juga gak nyempet lihat catatanku ini juga kan, karena aku kalau kuliah kan bawa ini terus. Jadi aku nyatanya juga di sini. Terus udah kayak gak ada kepikiran mau buka tas, mau ambil buku, itu kayak gak ada pikiran. Terus akhirnya ya udah aku gak ngerjain itu. Terus aku baru ingetnya itu kalau ada tugas ini itu udah selang 2 hari gitu loh. Itu temanku kayak PJ-nya gitu loh, PJ Geo ini, matkul ini tuh bilang, "Rek, ada tugas loh, Geo kebencanaan itu datanya segini gitu. Ini link draftnya," kayak gitu. Baru aku inget, oh iya ada tugas itu kayak gitu loh. Terus akhirnya aku ngerjain itu deadline-nya udah paling 4 hari 3 hari lah gitu haminnya. Tapi kan itu kamu sebelumnya kayak ngerasa capek gitu kan ya, soalnya udah pulang kuliah kesorean, kehujanan, terus akhirnya ya udah gimana kamu harus istirahat biar lebih fresh aja kan. Nah terusan itu, tapi kamu ada niatan nggak untuk ngerjakan tugas itu? Kayak mungkin kamu kan kepikiran capek, tapi ada tugas, tapi aku capek, istirahat dulu aja, terus sampai akhirnya kamu lupa. Itu kamu ada niatan nggak sebenarnya? Ada sih, kayak aku tuh kayak inget gitu loh, kayak aku ada tugas gitu. Tapi wis karena capek, kedulannya capek tuh akhirnya kayak ya wis kayak lupa gitu loh. Jadi ya aku gak buka buku ini juga gitu loh. Terus kan itu kamu sempat diingatin juga ya sama PJ kelasmu. Nah setelah kamu diingatkan itu kamu langsung ngerjain apa waktu itu kamu ada kegiatan atau gimana? Waktu ada itu kan aku emang waktu itu PJ-nya itu ingetinnya itu sore. Nah aku tuh waktu itu tepat rapat gitu, rapat si dekor gitu kan. Waktu itu habis rapat, terus karena aku di tengah-tengah rapat kan aku lihat HP, terus oh iya ada tugas itu kan. Terus selesai rapat itu terus aku ngerjain. Kan aku kalau rapat selalu bawa laptop soalnya buat desain. Terus jadi habis rapatnya udah selesai, terus kan mereka kan maksudnya teman-temanku kan masih ngumpul tuh di Selasar. Aku biasanya di Selasar gitu di kampus. Terus akhirnya aku ngerjain aja sekalian di situ, kan cuma observasi cari gitu aja. Terus akhirnya ya udah tak kerjain, terus alhamdulillah selesai langsung balik. Oke, berarti cuma karena faktor capek aja ya waktu itu, tapi setelah kamu diingatkan ya udah kamu langsung ngerjain, terus langsung ngumpulin juga kayak gitu. Nah itu kan mungkin karena faktor capek ya, faktor capek juga. Terus selama itu ada tugas lagi nggak yang membuat kamu kayak merasa tertekan banget gitu? Sejauh ini nggak ada sih, soalnya kan ya menurutku kalau yang geografi minat pariwisata ini emang tugasnya itu nggak seberat kayak minat 1 atau minat 2 gitu. Oke, berarti untuk tugas-tugas itu sebenarnya kamu fine ya, cuma mungkin karena ya, faktor luar atau faktor dalam yang membuat kamu itu sering menunda kayak gitu. Nah kalau diukur dari kita pertama setelah sesi konseling pertama sampai kemarin ya berarti, atau hari ini sebelum kamu sesi konseling lanjutan, frekuensi yang paling banyak itu kamu menunda tugasmu atau langsung mengerjakan tugasmu? Kalau menurutku sih kayak 50-50 sih. Tapi kayaknya lebih ke agak menunda sih. Oh masih Iya. ada gitu, tapi nggak terlalu frekuensinya mungkin nggak terlalu banyak dari yang sebelumnya. Iya. Gitu. Oh jadi gitu ya. Oke, kalau kayak gitu berarti tapi kamu merasa nggak dari sebelum dan sesudah konseling itu ada perbedaan dari kamu
semuanya kayak yang dulu-dulu tuh kamu kayak malasnya tuh malas kebangetan, terus kayak nunda-nundanya kebangetan, tapi kalau sekarang kamu masih bisa apa-apa gitu. Kalau aku ngerasainnya tuh kan kalau dulu aku tuh lebih nunda, aku itu gara-gara lihat drakor, kayak main sosmed terus akhirnya lupa kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang itu nunda aku tuh karena mungkin karena kegiatan luar, kayak misal rapat kayak gitu-gitu sih. Cuman tapi kalau buat kayak nunda karena nonton drakor atau sosmed udah enggak gitu. Kalau aku tanya skala ya, skala 1 sampai 10, di angka berapa sekarang kamu merasa perubahanmu itu udah ke arah yang lebih baik? Kalau angka yang lebih besar berarti yang lebih baik, yang angka kecil berarti lebih sedikit gitu. Oh, kalau aku sih mungkin 7 sih. Oke, alhamdulillah kalau di 7 berarti sudah mendingan ya. Terus sebenarnya kamu ingin mencapai angka berapa? Mungkin 9 gitu. Oke, 9 ya. Tapi mungkin ya kita tidak bisa menghindari faktor-faktor luar ya, faktor eksternal yang membuat kita secara tidak langsung itu mau nggak mau ya mau, kalau kita udah niat tapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan, jadi ya udah berarti kita ngalah dulu, jadi akhirnya ya nunda. Yang penting selama ini kamu masih masih tetap kamu nggak mungkin kamu menunda tapi yang mepet deadline, dan juga kamu tidak pernah sampai tertinggal untuk mengerjakan tugas, ya kan ya, seperti itu. Oh iya, dan juga karena menurutku sekarang udah di angka 7 juga, dan itu sudah lumayan daripada tidak ada perubahan sama sekali dari awal kita sesi konseling. Kamu juga udah termotivasi, mungkin ya kurangnya itu kayak pas di tugas observasi aja, tapi untuk tugas tertulis selain kamu merasa capek, kamu juga bisa ngejar itu semua kan ya. Terus karena ini menurutku udah lebih baik kan ya, menurutmu sendiri cara ini berarti kayak berhasil nggak untuk kamu? Menurutku lumayan berhasil sih. Aku agak lebih disiplin gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Maksudnya lebih teratur lah, kayak aku bangun gini terus ini kayak gitu, lebih kayak fleksibel, ada perencanaannya gitu loh. Soalnya secara nggak langsung itu kamu melatih ya, jadi kayak memanage waktu, kayak aku harus gini, jadi mau nggak mau juga kamu harus ngelakuin itu waktu di jam itu juga kayak gitu kan ya berarti. Oke, karena kamu juga merasa nggak keberatan juga kan, karena cara ini kan juga kemarin udah kita sepakati bersama. Menurutmu untuk mencapai angka 9 itu kita perlu menggunakan alternatif cara lain, atau kamu tetap ingin konsisten dengan cara yang sekarang? Aku sih lebih suka cara yang kemarin itu sih, maksudnya yang ide yang kemarin itu, yang konsultasi yang pertama. Ya menurutku tinggal lebih disiplinkan aja gitu loh. Kan kurang terbiasa kan waktunya gitu loh, masih pertama, masih nyoba gitu kan, jadi gak bisa kalau bisa langsung harus disiplin banget gitu. Iya, yang penting itu konsisten, dan juga kamu itu ada niat berubah, pasti nanti suatu saat itu kamu juga akan mengalami perubahan yang lebih baik ke depannya. Kalau memang kamu pengen konsisten menjalani ini semua, aku harap juga kamu memiliki motivasi, ya, agar kamu bisa keinginan untuk berubah itu semakin meningkat kayak gitu. Jadi berarti kita tidak perlu menggunakan cara-cara lain, kita akan kamu akan tetap menjalankan cara ini, dan juga karena kamu ingin mencapai di angka 9, kita tetap akan melakukan sesi konseling lanjutan kayak gitu ya. Kita kita harus mengetahui dan progresmu itu gimana, hasil dari progresmu, ataukah menurun, ataukah berkurang, ataukah menambah, ataukah tetap di angka 7 itu, atau bagaimana, kan kita tidak tahu ke depannya. Maka dari itu, dan juga salah satu cara yang aku iming-imingkan ke kamu, yaitu self reward, itu sebenarnya juga masih berlaku, tapi
itu masih nanti ya di akhir, karena mungkin jika memang kamu udah mencapai di angka sempurna yang kamu ingin capai kayak gitu ya. Iya, oke. Berarti aku harap kamu bisa tetap konsisten itu, jadi kamu tetap mengisi waktu, mengisi jurnalmu itu, atau terserah bagaimana kamunya. Nanti di sesi konseling lanjutan yang akan kita kita sepakati di chat lagi aja, biar kita bisa menyamakan waktu itu. Nanti kamu bawa lagi, kamu membicarakan lagi progresnya, seperti itu ya. Oke, oke. Sebenarnya nggak jauh beda juga dari yang kemarin kayak gitu ya. Oke, makasih banyak atas konsultasinya yang hari ini ya. Aku agak lebih merasa, karena ide yang konsultasi yang pertama itu aku jadi kayak merasa lebih disiplin lah gitu loh, punya planning gitu loh, setiap hari aku harus ini gitu. Jadi lebih disiplin aja gitu. Jadi makasih banyak. Alhamdulillah kalau kamu merasa terbantu, aku juga seneng banget bisa bantu kamu ya. Akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa mencapai ke tujuan yang ingin kamu capai kayak gitu. Aku harap juga kamu bisa konsisten ya, karena kan ini bukan untuk aku tapi untuk dirimu sendiri dan untuk kamu ke depannya itu bagaimana. Seperti itu ya. Oh iya, kayaknya sudah 20 menit juga ya. Kalau kamu masih ada yang mau dibicarakan nggak? Sudah sih, sudah cukup. Udah cukup ya. Kalau memang sudah cukup, oke, nggak apa-apa, kita akhiri aja pertemuan kali ini dan kita bertemu di kemudian hari. Oh ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama.